Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mendapatkan kebugaran fisik dengan cara bersepeda sepintas tampak mudah. Tinggal ambil sepeda, kemudian bersepedalah selama mungkin yang kita bisa. Selesai. Tetapi tidak sesederhana itu. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, untuk meningkatkan kinerja, atau sekadar menurunkan berat badan, setidaknya kita harus bersepeda dengan pola tertentu. Berikut tips sederhana bagaimana kita tetap bugar dengan cara bersepeda. Jadilah realistis. Jika kita ingin cepat bugar, kita harus menyadari bentuk fisik dan berat badan kita. Orang yang dahulunya aktif bersepeda, kemudian berhenti dalam waktu lama, tentunya berbeda dengan orang yang baru memulai bersepeda. Dengan bersepeda, kita harus memotong waktu dari kehidupan sehari-hari kita dan mencurahkannya untuk bersepeda. Kita juga harus mengurangi beberapa kesenangan yang sangat kita cintai. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana kita akan memulai dan apa yang harus kita tinggalkan demi bersepeda. Bersepeda adalah alasan sempurna untuk menyingkirkan hal-hal yang kita tahu tidak baik untuk kita. Tetapi untuk beberapa alasan, kita sepertinya tidak bisa meninggalkannya. Misalnya menghabiskan waktu di depan TV, atau saat ini duduk manis dan aktif di sosial media sambil mengunyah makanan ringan adalah aktivitas yang sebenarnya bisa kita singkirkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Jadi, mulailah beralih dari aktivitas tersebut ke bersepeda untuk bersantai bersama keluarga atau teman, bepergian, atau sekadar bersepeda ke minimarket. Apapun yang mungkin kita lakukan dengan sepeda. Tetapkan tujuan kita. Tetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Masing-masing harus menjadi tantangan, sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Memberi kita motivasi yang cukup untuk mencapainya. Menempuh jarak 50 km, kemudian menjadi 100 km, daftar untuk acara bersepeda, tingkatkan waktu kita dalam mendaki, turunkan berat badan, dan lain-lain. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apapun itu, fokuslah pada tujuan ini untuk mendapatkan motivasi ekstra pada hari-hari ketika kita merasa tidak ingin bersepeda. Konstan sama dengan konsisten. Jika kita ingin bugar hanya dengan bersepeda, kita harus bersepeda setidaknya 2 atau 3 kali seminggu, disertai dengan diet seimbang. Semakin konstan upaya kita, semakin konsisten peningkatan kebugaran fisik kita dalam jangka menengah dan panjang. Semua pesepeda memiliki kebugaran yang naik dan turun, tetapi bersepeda secara teratur selama berminggu-minggu adalah cara terbaik untuk menjaga bentuk dan berat badan kita. Latihan interval. Gunakan perjalanan singkat 1 jam atau 1,5 jam untuk melatih intensitas dan kekuatan. Misalnya, sesi yang dimulai dengan pemanasan yang berlangsung sekitar 10 menit atau sampai kita mencapai tempat di mana kita ingin mulai menaikkan kecepatan atau mulai menanjak. Setelah kita sampai di sana, bersepeda 30 detik dengan kecepatan penuh dan istirahat 30 detik. Ulangi 10 kali. Istirahat 10 menit dan ulangi lagi. Jika kita melihat semakin sulit untuk kedua kalinya, lakukan 20 detik dengan kecepatan penuh dengan 40 detik istirahat. Istirahat di sini adalah bersepeda dengan kecepatan yang lambat. Jadi intinya, kita tetap bergerak. Kita dapat melatih cadence atau kekuatan dan menambah jumlah repetisi atau durasi masing-masing repetisi saat kita menjadi lebih bugar. Lakukan sesi latihan interval ini beberapa kali seminggu
akan membantu kita menjadi bugar. Jangan lupa tentang 48 jam istirahat aktif atau pasif di antara setiap sesi bersepeda. Nikmati perjalanannya, mengatur rencana latihan, menetapkan tujuan, melakukan latihan interval, memastikan istirahat yang benar untuk memulihkan diri, ditambah pekerjaan, keluarga, dan segala macam komitmen lainnya dapat menguras kesenangan dari bersepeda. Ketika kita berhenti bersenang-senang, kita kehilangan semangat dan motivasi untuk terus maju. Jika kita mulai merasa bahwa bersepeda adalah kewajiban, kita harus mengubah pola pikir dan mencoba menikmati bersepeda lagi. Kesampingkan semua yang telah kita rencanakan selama beberapa hari dan naik sepeda hanya karena kita merasa ingin pergi bersepeda, minum kopi sendirian atau bersama teman-teman, dan pulang ke rumah tanpa dibebani oleh pemulihan. Semakin kita menikmati apa yang kita lakukan, semakin termotivasi kita untuk terus berjalan dan kembali ke rencana awal kita. Pemulihan. Pemulihan yang buruk dapat merusak bahkan perencanaan terbaik dan latihan yang solid. Itulah mengapa penting untuk makan dengan baik dan istirahat dengan benar untuk mempersiapkan tubuh kita untuk latihan yang akan datang setelah setiap usaha. Jangan berhenti makan, berhentilah makan dengan buruk. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pesepeda ketika mereka ingin menurunkan berat badan dan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal adalah mengurangi makan secara ekstrim. Diet rendah kalori adalah resep gagal dalam jangka panjang. Ini juga tidak efektif dalam jangka pendek, karena dengan defisit kalori, kita akan cepat lelah, lemah, dan tidak termotivasi. Akibatnya, kita berhenti untuk bersepeda, dan akhirnya efek rebound muncul. Badan kembali melar, dan berat badan pun bertambah. Itu sebabnya, kita tidak boleh mengurangi makan secara ekstrim. Kita hanya harus berhenti makan dengan buruk, meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat. Kita akan melihat efek positif yang besar pada kesehatan kita. Ganti makanan dengan buah-buahan dan sayuran, biji-bijian, kacang mentah atau panggang, tidak digoreng dan diasinkan, kacang polong dan telur. Tambahkan juga daging dan ikan tanpa lemak, tetapi dalam jumlah sedang, karena dari segi jumlah, pasokan proteinnya lebih dari cukup. Tidurlah yang nyenyak. Kita tidak hanya hidup untuk berlatih, kita juga belajar, bekerja, dan memiliki keluarga. Jika kita tidak beristirahat dengan benar, kita kehilangan motivasi untuk bersepeda. Tidur malam yang baik sangat penting bagi tubuh untuk pulih setelah latihan. Berapa banyak tidur yang kita butuhkan? Itu tergantung pada kualitas tidur kita. Mungkin 6 jam sudah cukup bagi kita untuk pulih, tetapi beberapa orang membutuhkan setidaknya 8 jam. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.